Inspirasi Radio FM Magetan. Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Resi. Ketemu lagi bareng Agus di acara Ngobrol bareng Stikes BHM Madiun dengan tema mengenal lebih dekat Prodi D3 Kebidanan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Dan tentunya sahabat Resi, kita sudah ada narasumber kita, ada kakak-kakak cantik. Ya kan? Nah sahabat Resi, ada Ibu Villa ya kan, dari KA Prodi D3 Kebidanan, dan juga ada Mbak Septi dari tim PMB. Nah, selamat siang Kak. Selamat siang. Ini dipanggil Kak aja ya biar lebih mudah. Biar lebih mudah. Iya. Tentunya kabarnya gimana? Alhamdulillah. Tadi tidak menyasar ya. Muter-muter. Gitu. Baik ya, semoga untuk kesempatan siang kali ini semuanya diberikan kesehatan ya Kak ya. Dan tentunya untuk tema kita ini mengenal lebih dekat dengan Prodi D3 Kebidanan Stikes BHM Madiun ya kan. Tentunya saudara Resi yang mau ke jurusan kebidanan ya, bisa bergabung dengan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Nah, tentunya boleh kenalan dulu dong Kak. Ini siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Dari Bu Villa dulu. Ya. Saya Villa, saya Bu Villa. Saya berada di Prodi D3 Kebidanan, Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Oke. Dan satunya ada Mbak Septi. Iya, saya Septi. Kebetulan saya di bagian PMB, penerimaan mahasiswa barunya. Oh gitu. Jadi sebelum masuk ke Stikes harus daftar dulu ke Mbak Septi. Nah, tentunya untuk kesempatan siang kali ini Anda juga bisa menyimak ngobrol kita di aplikasi Space Radio dan juga di rahasiafm.co.id, atau bisa dengerin di aplikasi Pramesnet yang bisa Anda tonton juga di fanspage-nya Rasi 90,6 FM. Nah, untuk ini saya mau bertanya dulu kepada Mbak Villa dulu ya. Mbak Villa, ini kebidanan itu apa sih? Nah, kan biasanya orang tua pengen anaknya lebih perguruannya lebih baik dan lebih bagus untuk masa depannya. Iya. Kebidanan tentunya kita tahu semua bahwa kebidanan tidak asing lagi ya Mas. Iya, betul. Jadi kebidanan itu mempelajari tentang ilmu kesehatan ibu dan anak. Jadi sebelum ada anak-anak kan berarti ada proses kebidanan ada kesehatan ibu dan anak dulu. Iya. Jadi lebih luas. Jadi kalau di kebidanan itu mempelajari proses kehamilan, kemudian persalinan, kemudian ibu nifas, kemudian bayi baru lahir, kemudian ada kontrasepsi. Jadi kita lebih spesifik pada kesehatan ibu dan anaknya, mulai dari kehamilan sampai dengan penggunaan alat kontrasepsi yang benar seperti apa gitu. Oh gitu. Jadi memang kebidanan ini jurusannya memang luar biasa juga ya. Jadi membantu orang melahirkan juga ya kan. Melahirkan. Jadi untuk Anda saudara Resi, untuk putra-putrinya yang mungkin ini pendaftaran baru ya. Iya, pendaftaran mahasiswa baru. Nah, untuk apakah ini pendaftarannya masih dibuka ini? Masih gitu. Hari ini adalah hari terakhir untuk gelombang 2. Tapi mulai besok sampai dengan 26 Agustus gelombang 3. Gelombang 3. Iya. Jadi masih banyak ya kesempatan untuk putra-putri sahabat Resi yang mau mendaftarkan ke Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Nah, tentunya di Stikes ini juga kampusnya di mana kan belum tahu. Nah, mungkin siapa dulu yang menjawab, Mbak Villa atau Mbak Putri, Mbak Septi dulu? Kalau kampus kita itu di Jalan Taman Praja, nomor 25 Kota Madiun. Jadi dekat bundaran Taman, dekat juga dengan Universitas Unmer ya, Mbak Septi ya, Unmer dengan Unipma itu juga kita tetanggaan. Oh gitu. Sama Poltekkes, Polteknik Madiun itu kita
satu kecamatan ya. Iya. Waduh. Satu lingkup. Satu hampir satu inilah. Jadi kampusnya ini berada di Madiun ya Kak Iya, ya. di Kota Madiun. Dan tentunya untuk mungkin pendengar Radio Rasi FM, sahabat Rasi ya sapaannya ini pengen mengunjungi, pengen tahunya di profilnya itu bisa dikunjungi di mana? Di web atau mungkin Di web bisa, di webnya Stikes, nanti bisa www.stikes.bhm.ac.id. Oh gitu. Ya. Dan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Vila mengenai jurusan kebidanan adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan ibu menyusui. Jadi ini sangat luar biasa ya. Biasanya ini untuk pembelajaran ataupun kebidanan ini banyak perempuannya atau ceweknya sih? Rata-rata di kampus ya. Perempuan semua. Oh gitu. Iya, perempuan semua Mas kalau kebidanan. Oh gitu. Oke. Dan tentunya di kampusnya Bakti Husada, Bakti Husada Mulia Madiun. Ini kompetensi dasar lulusannya tenaga kebidanan ya. Jadi full kebidanan semuanya. Kalau kami ada di 3 kebidanan, cuman kalau kita ada 7 prodi ya Mbak Septia. Iya, jadi prodinya. selain kebidanan itu juga ada prodi-prodi yang lain di tempat kami. Prodi keperawatan, prodi kesehatan masyarakat, prodi D3 farmasi, S1 farmasi, D3 rekam medis, profesi nurse. Oh gitu. Jadi banyak pilihannya juga ternyata, tidak hanya kebidanan ya. Nah, keunggulan dari prodi bidan ini apa sih Mbak Vila? Ya, kalau prodi bidan itu keunggulannya yang pertama fasilitas ya. Jadi kami mempunyai kampus sendiri. Kemudian laboratorium kami juga lengkap, semua ada, insya Allah semua terlengkapin. Kemudian kita mempunyai keunggulan, jadi mahasiswa itu sebelum lulus kita bekali pelatihan. Jadi kita pelatihan, SPB SPA, kemudian melakukan manajemen, kemudian mata kuliah soft skill. Jadi kita adalah soft skill itu adalah mata kuliah keunggulannya Stikes. Jadi semua mahasiswa mendapatkan mata kuliah itu. Jadi kita cetak mahasiswa. Jadi nanti sebelum lulus itu harus dibekali semua itu. Waduh, ini luar biasa ya. Oke, dan tentunya untuk visi prodi D3 ini kebidanan ini apa sih Mbak Septi? Visinya? Visinya ya mahasiswa kita lebih ke ini Mas. Jadi mahasiswa harus bisa. Jadi sebelum lulus ya harus bisa memberikan asuhan kepada ibu hamil, kemudian ibu bersalin, ibu nifas, ibu kesehatan bayi baru lahir tadi, kemudian kesehatan reproduksi. Kemudian keluarga berencana. Jadi mahasiswa harus bisa mengaplikasikan ke masyarakat. Jadi harus tahu setelah dia belajar, jadi harus diaplikasikan ke masyarakat. Jadi nanti setiap mahasiswa itu kita hampir setiap semester ada prakteknya. Jadi di awal itu ada pembelajaran, kemudian diaplikasikan ke masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan kehamilan? Kalau cuma teori aja kan nggak tahu kadang ya. Iya betul. Jadi harus diaplikasikan ke masyarakat. Gitu. Jadi luar biasa juga nih ternyata. Saya kalau perempuan pengen ya ke sana. Pengen jadi bidan nih ya. Ayo Mas. Nah, saudara sih untuk Anda yang mau bertanya untuk kesempatan siang kali ini bisa telepon di 0351896137 atau bisa mampir ke WhatsApp-nya di 081130200906 ya. Pastinya kita akan lanjut lagi ngobrol kita bareng Stikes BHM Madiun dengan mengenal lebih dekat prodi D3 kebidanan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Ada Mbak Vila dan juga Kak Septi. Yang mau tanya monggo ya. Nanti kita jeda dulu, tetap merapat terus di 90,6 Radio Rasi Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara sih masih ngobrol bareng Stikes BHM Madiun dengan tema kita mengenal lebih dekat prodi D3 kebidanan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Nah, tadi kita sudah bicara soal kebidanan itu apa dan keunggulan dari prodi bidan apa aja, dan juga apakah pendaftaran masih dibuka. Tentunya masih banyak ya kesempatan. Masih banyak kesempatan. Nah, ini untuk syaratnya ini apa sih Mbak Septi? Untuk syarat pendaftarannya nanti pakai rapot
semester 1 sampai semester 5 yang dilegalisir atau ijazah bagi yang sudah lulus. Pas foto 4x6 3 lembar, fotokopi KTP sama fotokopi KK. Cukup itu aja untuk syaratnya. Syaratnya gampang ya, simpel juga. Nah, untuk selain persyaratan itu, setelah menyerahkan persyaratan, apakah mahasiswa langsung masuk atau mungkin tes atau gimana gitu? Iya, nanti dilihat dulu untuk nilai rata-rata rapotnya. Kalau rata-ratanya di atas 7,50 nanti bebas tes tulis. Kemudian kami proses pendaftaran dan tes kesehatan. Untuk pengumuman lulus atau tidaknya hari itu juga, karena kita pelayanannya one day service. Jadi mahasiswa daftar, proses tes kesehatan, kemudian pengumuman lulus. Nah, tadi kan pendaftaran sudah. Mungkin ada yang bertanya juga mengenai di Stikes BHM Madiun ini ada beasiswa nggak sih? Untuk beasiswanya banyak. Nanti ada beasiswa bidik misi, beasiswa PPA, beasiswa BBM, dan beasiswa dari Yayasan Stikes BHM sendiri. Waduh, jadi banyak ya kesempatan banyak. untuk mendapatkan beasiswa di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Betul. Waduh. Nah, ini sudah ada yang bertanya. Ini siapa yang jawab, siapa nanti? Ini Tentang apa dulu ini? Iya, ini ada yang bertanya mengenai total SKS-nya selama masa studi itu ada berapa dan masa studinya berapa tahun gitu. Ya, kalau masa studi kita ada 6 semester, itu 3 tahun. Paling cepat. Waduh. Jadi, yang penting kuliahnya nggak molor-molor. Oh iya. Kemudian total SKS-nya ada 111, itu sudah termasuk dengan praktek. Jadi total selama 6 semester atau 3 tahun itu menempuh 111 SKS. Waduh, jadi totalnya untuk SKS-nya ini 111 itu sekalian kerja prakteknya tadi. Iya. Oh, sudah gitu. termasuk praktek. Dan untuk masa studinya 3 tahun dan ada 6 semester dengan gelar ahli media kebidanan. Waduh. Jadi luar biasa juga ya. Dan tentunya bagaimana ini kurikulum untuk kebidanan yang ada di Stikes Madiun, Mbak Vila? Iya. Kalau kurikulum kebidanan kita mengacu pada Asosiasi Perguruan Tinggi yang Kebidanan (AIPKIN). Itu kurikulum 2018. Jadi gitu. kita mengacu karena masih ada itu, nanti kita akan mengupdate sesuai dengan dari asosiasi. Jika asosiasi ada perubahan kurikulum, maka kita akan menyesuaikan itu. Oh, jadi se-Indonesia sama. Oh, sama ya. Jadi untuk Anda yang punya anak atau mungkin remaja yang lagi dengerin Radio Rahasia FM, jangan ragu ya kan untuk bergabung bersama Stikes Mulia Husada Madiun. Bakti Husada Madiun. Ya, saudara sih. Jadi untuk Anda yang pengen daftar ke kebidanan ya kan, nggak usah khawatir ya, karena ini untuk studinya juga lengkap, kurikulumnya juga selalu update ya. Kalau ada yang baru diganti yang baru, menyesuaikan yang baru. Nah, untuk Mbak Putri, Mbak Septi. Jadi keinget teman saya kan juga jurusannya kebidanan juga. Nah, apakah ada syarat khusus gitu untuk mendaftar? Syarat khususnya ya itu pakai rapot aja nanti juga sudah bisa daftar. Oh, jadi untuk online juga bisa. Oh, ini kan baru lulusan untuk SMA dan sederajat ya. Untuk mungkin ijazahnya belum ada yang keluar gitu, hanya rapotnya aja. Iya, rapot aja. Oh gitu. Dan untuk dilegalisir jangan lupa. Oh gitu. Soalnya kebanyakan nanti lupa untuk dilegalisir. Oh gitu. Jadi harus dilegalisir dulu baru mendaftarkan ke sana. Iya, betul. Nah, ini untuk pendaftarannya secara online atau gimana? Secara online juga bisa, offline juga bisa. Jadi misalkan pengen tahu kampus Stikes BHM, langsung datang ke kampus sambil daftar. Oh gitu. Nah, kalau secara online-nya, untuk online-nya gimana caranya? Untuk online-nya buka website Stikes aja. Nanti di situ udah ada untuk pendaftaran di Stikes. Oh gitu. Jadi gampang ya sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang luar biasa di tahun 2022 ini menyambut 2023 secara online juga gampang ya. Betul. Tinggal klik Stikes BHM Madiun langsung ketemu di situ. Iya, betul. Oke, Mbak Vila. Kayaknya Mbak Vila lagi sibuk ya. Sibuk sama muridnya mungkin. Iya kan? Nah, awas aja nih fasilitas dari Prodi Bidan
Ya, kalau fasilitas tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi kita mempunyai fasilitas yang sangat lengkap saya bilang, karena gedung kita luas, parkirnya juga luas, kita mempunyai ruang sendiri, ruang perkuliahan di Stikes itu setiap prodi mempunyai ruang kuliah masing-masing prodi. Kemudian laboratorium kita juga luas, jadi ada laboratorium maternitas itu yang bisa kita gunakan di prodi kebidanan. Kemudian laboratorium anak, laboratorium KB, laboratorium UGD ya, kita punya di KDK-nya pakai UGD, ada lengkap. Nah, untuk prospek laboratorium komputer ada. Gitu. Untuk prospeknya pengajar untuk kerja lulusan nanti ada bisa disalurkan kemana gitu biasanya? Jadi kalau lulusan kita prospeknya luas Mas. Jadi kita bisa di sektor pemerintahan, di dinas kesehatan tentunya, kemudian puskesmas, kemudian rumah sakit negeri, rumah sakit daerah, rumah sakit kesehatan ibu dan anak, kemudian praktek mandiri juga bisa. Waduh, ya, selain ini itu juga bisa kita tadi membekali mahasiswa untuk pelatihan mom and baby spa. Jadi bisa ke baby message ya, betul. Mom itu bisa buka sendiri. Waduh, ini jadi luar biasa ya. Kalaupun bisa mendirikan usaha sendiri juga bisa, ya kan? Jadi entrepreneur lah ya. Waduh, itu dia. Jadi setelah lulus dari Stikes ini bisa membuat baby spa atau mungkin bidan praktek gitu ya, atau mungkin bisa ke rumah sakit atau ke pemerintahan ini ya kan. Waduh, ini luar biasa. Nanti kalau anak saya perempuan, saya mau daftarin ke sana. Ya, oke saudara sih, tentunya kita akan ngobrol lagi bareng Mbak Vila dan juga Mbak Septi ya, tentunya untuk kesempatan siang kali ini mengenal lebih dekat Prodi D3 Kebidanan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun ya. Tetap merapat terus ya, kita jeda iklan, tetap merapat di 90,6 Radio Rasi Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi masih di program Ngobrol bareng Stikes BHM Madiun dengan tema mengenal lebih dekat Prodi D3 Kebidanan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun ya. Tentunya ada Mbak Vila dari Kaprodi D3 Kebidanan, ada Mbak Septi dari tim PMP atau penerima mahasiswa baru. Iya, betul. Nah, kalau daftar saya langsung ke situ ya berarti ya. Boleh dong Mbak minta nomornya. Nah, timnya banyak nanti. Waduh, ini dia. Jadi nggak bisa ketemu langsung dong sama Mbak Septi. Nah, Mbak Septi, tadi kan kita bicara soal pendaftarannya juga masih ada gelombang 3. Betul. Untuk gelombang kedua yang masih berjalan ya ini? Hari ini terakhir. Oh, hari ini terakhir. Iya, nah, di gelombang yang ketiga nanti apakah ada program khusus gitu di gelombang yang ketiga nanti? Untuk program khususnya nanti free biaya pendaftaran bagi yang daftar pada hari itu juga dan langsung daftar ulang. Oh gitu. Iya. Jadi keunggulannya itu ya? Iya, jadi free biaya pendaftaran. Oh, jadi free pendaftarannya. Nah, iya, kalaupun daftarnya di gelombang ketiga, jadi masih banyak kesempatan untuk mendapatkan diskon-diskon. Nah, tentunya saudara sih untuk Anda, mumpung masih dibukanya nanti gelombang ketiga tanggal berapa, Mbak? Tanggal 1 Juni mulainya. 1 Juni. Ya, jadi besok sudah mulai gelombang 3 sampai tanggal 26 Agustus. 26 Agustus 2022. Jadi masih banyak kesempatan untuk Anda, walaupun gelombang kedua sudah ditutup hari ini, tapi bisa ke gelombang ketiga. Nah, dan tentunya untuk Mbak Vila nih, kuliahnya apakah full hari Senin sampai Sabtu atau mungkin Minggu masuk? Janganlah kalau Minggu. Waduh. Kalau kita perkuliahan Senin sampai dengan Sabtu. Biasanya kan ada yang Sabtu, karena kita ada beberapa dosen yang dari dosen luar, mungkin bisanya di hari Sabtu. Tapi nggak full sampai sore, nggak. Mungkin jam Sabtunya mungkin jam-jam kurang dari jam 2. Oh gitu. Jadi di Stikes ini dari hari Senin sampai Sabtu ya. Iya. Mungkin ada yang si pagi atau mungkin enggak. Jadi kita perkuliahan full hari Senin sampai dengan Sabtu aja. Oke. Dan tentunya ini membuat hari Minggu bisa berkumpul dengan teman-teman gitu ya. Jadi bisa bebas dari beban. Nah,
Apakah akreditasi dari prodi ini bidan semua ya? Akreditasinya baik sekali. Jadi alhamdulillah di tahun kemarin di bulan Desember ya Mbak Santi, betul. Kita terakreditasi baik sekali untuk prodi D3 kebidanan. Jadi memang luar biasa ya untuk kuliah jurusan kebidanan ini, banyak menolong orang juga ya kan, karena ini membantu melahirkan ibu yang mau melahirkan, bisa menjadi tadi untuk membantu ibu menyusui yang mungkin kesulitan atau kebidanan ya. Mungkin di desa-desa kan sekarang memang agak susah juga untuk mencari bidan ya. Jadi kesempatannya untuk mendaftarkan diri Anda untuk kebidanan ini bisa datang ke Bakti Husada Mulia Madiun. Nah, tentunya saudara sih untuk Anda yang belum tahu alamatnya, ini di Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun ya kan. Ini mencetak generasi yang luar biasa di tahun 2022 ini, dan masih banyak kesempatan untuk Anda karena ini 1 Juni sampai 26 Agustus itu dibuka, yaitu gelombang yang ketiga. Nah, tentunya untuk Mbak Vila, apa aja lagi keunggulan-keunggulan di bidang kebidanan ini, Mbak? Keunggulan kita banyak banget Mas. Jadi kita ada tadi sudah saya sampaikan juga, kita membekali mahasiswa untuk, jadi mahasiswa kita mulai sebelum lulus itu selama 6 semester kita membekali mahasiswa untuk pelatihan APN. Jadi ada bimbingan, bukan pelatihan, maaf, bimbingan APN. Jadi APN itu adalah asuhan persalinan normal. Jadi biar nanti begitu lulus mahasiswa sudah tahu ya. Jadi bagaimana menolong ibu bersalin gitu, bersalin normal seperti apa? Karena kan nggak mungkin tuh bayi langsung lahir itu kalau ada prosesnya, ada teori-teori yang kita memang harus tahu. Jadi sebelum mahasiswa lulus ya harus tahu dulu teori-teori itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga keunggulan STIKES. Jadi ada keunggulan mata kuliah soft skill, di mana soft skill itu diberikan untuk semua mahasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa bersikap, menghadapi pasien seperti apa, komunikasi dengan pasien, itu semua kami didik mahasiswa kami untuk kita bekali itu semua. Jadi satu persatu ya, dalam praktek itu didampingi satu persatu ya? Bukan didampingin, jadi kita bekali ilmu. Jadi kita ada mata kuliah soft skill, bagaimana cara bersikap menghadapi orang banyak, menghadapi pasien, itu bagaimana sikapnya harus diberikan kepada pasien yang baik, yang seperti apa gitu. Jadi kita sudah membekali mahasiswa, nggak boleh kalau misalkan kita masuk ruang pasien kita harus menyapa dulu, kemudian ya si hello lah. Oh gitu ya. Jadi bidan ini memang menjadi sahabat bagi semua lapisan masyarakat ya. Tentunya saudara sih jangan ragu untuk memilih pendidikan untuk anak ya. Bisa datang langsung ke Bakti Husada Mulia Madiun ya. Jadi saudara sih masih ada waktu loh ya, masih ada kesempatan juga. Dengan gelombang yang ketiga ini free pendaftaran ya tadi ya Mbak. Iya, kalau syaratnya harus daftar ulang dulu ini. Oh gitu. Syaratnya daftar ulang langsung pada saat mendaftar. Oh gitu. Jadi daftar ulang dulu. Iya, syaratnya daftar ulang. Siap. Free baik. Biaya pendaftar. Free ini ya. Iya. Oke, baik saudara sih, tentunya kita bakal ngobrol lagi dengan Mbak Vila juga Mbak Septi, tentunya dengan mengenal lebih dekat Prodi D3 Kebidanan STIKES BHM Madiun saudara sih. Jadi untuk Anda yang mau bertanya lagi, monggo ditunggu di teleponnya di 0351 896 137 atau bisa di WhatsApp-nya di 0811 30 2906. Nah, acara ini juga bisa disimak di aplikasi Xpis Radio dan juga di rasiafm.co.id, dan juga bisa ditonton nih saudara Rasi di Facebooknya Rasi 90,6 FM Magetan saudara Rasi. Jadi jangan lupa tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rasi Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sahabat Rasi masih ngobrol bareng STIKES BHM Madiun, mengenal lebih dekat Prodi D3 Kebidanan STIKES Bakti Husada Mulia Madiun sahabat Rasi. Dan tentunya masih bareng Kak Vila dan tentunya ada Kak Septi juga. Nah sahabat Rasi, tentunya untuk di STIKES Bakti
Husada Mulia Madiun ini ada asramanya nggak sih Mbak Putri? Mbak Septi, Mbak Putri lagi sih. 2 kali loh, 3 kali dapat ya kan? piring cantik. Iya. Mbak Septi, ini ada asramanya nggak sih? Untuk asramanya kami ada, tapi selama pandemi kemarin untuk asramanya masih di off-kan dulu. Kurang tahu kalau untuk tahun yang 2002 ini nanti gimana? Iya 2022 ini. Iya. Ya, jadi belum ada info lebih lanjut. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada ya untuk asrama untuk para mahasiswanya nanti. Iya. Oke. Khusus mahasiswi aja. Oh, mahasiswanya enggak. Belum. Oke, jadi Mahasiswanya nanti belum. semoga saja nanti di 2022 ini bisa dimanfaatkan. Jadi untuk mahasiswi yang jauh ya kan bisa Iya, betul. tinggal di asrama. Iya, betul. Nah, tadi saya juga sempat kulik-kulik dari brosurnya juga. Nah, ini ada kompetensi dasar lulusan tenaga kebidanan, ini ada banyak ya, ternyata ada 8 loh. Nah, mungkin saudara sih pengen tahu apa saja sih ada 8 itu, Mbak? Ya. Yang pertama itu ada asuhan kebidanan pada prakonsepsi, KB dan ginekologi, kemudian asuhan kebidanan pada konseling selama kehamilan. Jadi biasanya pada waktu ibu hamil itu kita memberikan konseling apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang nggak boleh dimakan. Karena kalau semua ibu hamil kan kadang mungkin ada di trimester 1 atau kehamilannya awal-awal bulan itu ada beberapa makanan yang memang nggak mau dimakan sama ibu hamil. Kadang ibu ada yang kalau kita sering mendengar bahasa awamnya kayak nyidam itu makanan khusus. Nah itu jadi kita memberikan konseling kepada ibu hamil, kemudian memberikan asuhan kepada ibu nifas dan menyusui. Begitupun ibu nifas dan menyusui itu juga gitu Mas. Jadi makanannya apa aja kita harus tahu. Jadi gitu. kalau biasanya kalau ibu dengan bersalin dengan sesar itu kan kadang ada tarak nggak boleh makan yang amis ya kayak ikan gitu. Itu malah justru kebalik ya. Berarti detail banget ya. Justru malah harus makan yang proteinnya protein. Karena biar cepat sembuh tuh luka-lukanya, luka pasca melahirkan. Kemudian asuhan kepada bayi baru lahir itu juga memberikan asuhannya. Kemudian asuhan kebidanan pada ibu dan wanita yang dengan gangguan reproduksi. Jadi gangguan reproduksi itu biasanya dipengaruhi oleh hormon ya. Jadi ada hormon yang mempengaruhi itu. Kadang mungkin dari pola makan juga, karena pola makan itu juga banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin ada junk food ya, makanan yang cepat saji itu kan juga nggak bagus. Iya betul. Ya karena pasti ada efek sampingnya. Kemudian minuman-minuman yang instan itu juga tidak bagus kalau dikonsumsi pada ibu hamil. Iya betul. Iya. Itu. Jadi itu asuhan kompetensi dasar pada tenaga kebidanan lulusannya. Itu. Sudah semua ya. Jadi jadi untuk kompetensinya memang sangat bermanfaat bagi masyarakat juga ya untuk nanti setelah keluar dari Bakti Husada Mulia Madiun ini bisa langsung kerja dengan maksimal gitu ya. Jadi bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan juga bisa membuka usaha seperti tadi ada spa untuk baby spa ya tadi ya. Betul. Atau mungkin untuk biasanya kalau ada yang keluar dari setelah lulus dari Bakti Husada Mulia Madiun ini, apakah nanti kalau ada yang membuka praktek itu selalu bisa didampingi? Membuka praktek kebidanan, ya. Maksudnya kalau udah lulus itu ya Mas? Iya, sudah lulus, iya. Kalau sudah lulus kita nanti bergabungnya di organisasi profesi. Jadi ada organisasi IBI masuknya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan di Magetan lewatnya IBI Magetan menjadi dulu anggota. Oh gitu. Jadi nggak bisa langsung praktek karena kan harus ada legalitas dari IBI-nya dulu. Oh gitu. Tempatnya seperti apa? Apakah sudah mempunyai kompetensi yang diperlukan? Kemudian harus ada pengalaman juga. Jadi harus ada pengalaman kerja di rumah sakit dulu. Oh gitu. Ya, jadi nanti juga dalam pasca kuliah itu tadi juga ada prakteknya juga ya kan. Dan untuk prakteknya sendiri di Stikes ini sudah punya laboratorium sendiri, mungkin ada tempat praktek sendiri nggak sih? Ya, kalau praktek mahasiswa kita langsung ke puskesmas. Jadi langsung ke lapangan gitu ya. Ada MOU dengan dinas kesehatan.
di Puskesmas Kabupaten Madiun saat ini juga mahasiswa kami sedang praktek ini yang semester 5 ada kurang lebih 7 minggu di lapangan. Jadi nanti kami sebagai dosen itu akan melakukan supervisi atau bimbingan di lapangan setiap minggunya. Progresnya mahasiswa dapat persalinan berapa, ibu hamil berapa, itu kita selalu mengevaluasi mahasiswa gitu. Waduh, luar biasa nih ya ternyata. Jadi gak usah ragu-ragu lagi untuk bergabung bersama Bakti Husada Mulia Madiun ya untuk D3. Nah ini sebenarnya saya dulu cita-citanya seperti itu. Ternyata cuma perempuan saja. Nah, mungkin saudaranya Mas Agus ya. Gitu ya, siap. Dan nah ini sebelum kita tuntaskan ya, mungkin ada Mbak Septi ya sekali lagi untuk menjelaskan bagaimana untuk pendaftarannya, syaratnya apa saja, mungkin bisa diulang lagi biar pendengar Radio Rahasia mencatat pelan-pelan saja Mbak. Nanti biar dicatat sama pendengar. Bagi adik-adik yang sudah lulus maupun yang sekarang masih kelas 3, kalau mau daftar di Stikes bisa secara online maupun offline. Online-nya nanti bisa kunjungi web Stikes langsung. Kalau offline-nya bisa langsung datang ke Stikes, bawa persyaratan yang dibutuhkan. Rapot semester 1 sampai semester 5 yang dilegalisir, fotokopi KK, KTP, sama pas foto 4x6 3 lembar. Alamatnya jangan lupa Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun. Gitu. Ya, kami tunggu kedatangannya adik-adik di Stikes BHM Madiun. Oke, terima kasih ada Mbak Septi. Nah, mungkin dari prodinya nih yang ditunggu-tunggu dari pendengar, dari prodinya sebenarnya. Mungkin ada pesan untuk pendengar Radio Rahasia FM untuk bisa masuk ataupun sekolah tinggi ilmu kesehatan Bakti Husada Mulia Madiun. Ya, untuk semuanya mahasiswa adik-adik siswa kebiasaan mahasiswa aja. Kepada adik-adik siswa SMA, SMK, mari bergabung di Prodi D3 Kebidanan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Tidak usah diragukan lagi karena kita mempunyai fasilitas yang lengkap, akreditasi juga baik sekali, dan kami mempunyai misi untuk mencetak bidan profesional di seluruh Indonesia. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Mbak Vila dan Mbak Septi. Nanti keliru lagi sama Mbak Putri. Nah, jadi saudara sih, untuk Anda untuk mencari jurusan kebidanan datang ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Husada Mulia Madiun, karena satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni, mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, dan masih banyak lagi ya untuk jurusan yang sudah disampaikan tadi sama Mbak Vila dan Mbak Septi. Jadi untuk Anda jangan sampai lupa, alamatnya dicatat saudara sih, yaitu di Jalan Taman Praja nomor 25 Madiun. Mungkin ada nomornya nggak sih Mbak Septi yang bisa mungkin WA-nya ada, bisa dihubungi gitu untuk pendengar Radio Rahasia FM Magetan? Ya, untuk nomor teleponnya bisa ke 0351 491 947 atau langsung menghubungi WA-nya PMB Stikes BHM 085 231 93 kali 700. Oke, terima kasih Mbak Vila sekali lagi sama Mbak Septi sudah datang ke studio Rahasia FM. Mohon maaf ya. Iya, sama-sama. Mungkin tadi ada agak kesasar sedikit ya kan. Nah, tentunya saudara sih, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di Ngobrol bareng Stikes BHM Madiun, mengenal lebih dekat Prodi D3 Kebidanan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Saudara sih, mencari jurusan kebidanan langsung datang ke Stikes BHM Madiun. Kita tuntaskan ya kebersamaan kita di siang kali ini. Kita akan nanti kembali lagi di acara selanjutnya di Terminal Campur Sari, dan saya Agus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda.